Puji syukur kepada Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi, dan mari kita mempersiapkan diri memasuki saat teduh. Edisi Sabtu 24 Oktober 2020, firman Tuhan Ulangan 32 ayat 44 sampai 47 dengan tema Ingatlah perkataanku. Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu memberikan hari baru bagi kami hari ini. Tentunya kami menyambut dengan gembira, dengan sukacita dan memuliakan Allah. Dan saat pagi ini kami datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami rindu membaca firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus. Kami mengerti kebenaran firman Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami datang bersyukur. Amin. Ulangan 32 ayat 44 sampai 47. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Ingatlah perkataanku, kilalai tuku pokadanna. Remember my words. Jemaat kekasih Tuhan, jika Anda merenungkan ulang kehidupan, adakah perkataan seseorang yang sampai hari ini masih tersimpan di pikiran Anda? Jika masih ada, mengapa perkataan itu tetap menguat dalam ingatan Anda? Perikop ini merupakan pesan terakhir Musa sebelum ia meninggal. Ia berpesan agar bangsa Israel tetap taat terhadap Taurat dan setia mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Ketika Musa menyampaikan nasihatnya, bangsa Israel berkumpul, tertunduk untuk mendengarkan setiap kata dari Musa. Musa mengharapkan agar bangsa Israel tidak hanya larut dalam rasa haru, tetapi diharapkan menyimak segala perkataan Musa. Itulah sebabnya Musa berkata, perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Kalimat, jalanilah harimu seolah itu sebagai kesempatan terakhir untuk bangsa Israel. Musa berharap agar bangsa Israel tetap mengingat syair-syair nyanyian Musa untuk direnungkan. Dalam kesempatan itu, Musa kembali menegaskan kepada orang-orang Israel agar tidak meremehkan segala ajaran, nyanyian peringatan, dan Taurat Tuhan yang telah ia sampaikan kepada mereka. Bahwa semua yang telah mereka dengar wajib diajarkan dan dilakukan oleh bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Itulah sebabnya Musa menggarisbawahi bahwa segala hukum Taurat yang telah diajarkan kepada mereka bukan ucapan kosong, melainkan sumber kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, melalui perkataan Musa di atas, kita diajak merenung bahwa jika kita memilih hidup berdasarkan perkataan Allah, maka kita pun akan menikmati keselamatan. Namun jika kita lebih memilih mengabaikan perkataan Allah, maka kita akan merasakan kehancuran akibat dari pilihan dan pembangkangan kita sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami mengagungkan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu boleh tersampaikan kepada kami
boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan pagi hari ini. Sesungguhnya perkataan Allah, firman Allah akan terus kami hidupi dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami mentaati kebenaran Tuhan, perkataan-perkataan Allah, dan akan mewarnai perjalanan kehidupan kami, pikiran, tindakan, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkan kami dari setiap gangguan, dan kami tunduk pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini, keseharian kami hari ini. Tuhan berkati, lindungilah dan jauhkanlah dari setiap gangguan-gangguan, halangan, kuasa-kuasa kejahatan. Dan tentunya kiranya kami menjalani dengan baik tugas, pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab kami. Berkati kami empan dengan baik. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, seisi rumah kami hari ini. Jauhkan dari setiap gangguan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belajar, sekolah, kuliah dari rumah. Tambahkan kecerdasan bagi mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam kondisi berduka, hiburkan. Yang dalam kondisi bergumul, tertekan, Tuhan bangkitkan semangat mereka dan kekuatan baru. Yang bersyukur ditambahkan usia, Tuhan berkati. Sehingga hidup ini senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati pemimpin, pemerintah kami, bangsa dan negara ini, sehingga terus kami menikmati ketenangan dan kenyamanan. Pemerintah kami menjalankan pemerintahan dengan baik, walaupun dilanda pandemi COVID-19, tetapi pemimpin kami boleh mampu keluar dari tekanan pandemi. Sebuah garda terdepan hari ini Tuhan berkati kami semua yang terus berjuang secara mandiri, menjaga dan melindungi diri kami dan keluarga kami. Tetaplah Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur, doa dan syafaat kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Salam sehat untuk kita sekalian, dan Tuhan